Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran bi ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali dengan saya Nur Falah dalam kajian kami, kajian Maki Peduli Indonesia. Pada tafsir, dan alhamdulillah pada hari ini pada surat Al-Fil. Surat Al-Fil, surat dalam juz amma tentang bahasannya ada tentang gajah. Kita masuk kepada surat tersebut. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak memperhatikan, wahai Muhammad, bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap ashabil fil, pasukan bergajah, pasukan gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia. Wa arsala alaihim, dan Tuhan Allah mengutus kepada mereka tayran, burung ababil, burung yang bergerombol. Tarmihim, yang mana burung itu melempari kepada pasukan atau ashabil fil itu bihijaratin, dengan batu-batu min sijil, dari tanah liat yang keras. Faja'alahum, dan Allah menjadikan ashab al-fil itu ka'asfin, seperti daun makulin yang dimakan. Masuk kepada ma'anil kalimat, makna kalimat-kalimat. Hadamas sakana. Kalau dilihat dalam suratnya tidak kita dapati kata hadama asakana, namun ini adalah apa yang dilakukan oleh ashabul fil. Jadi ashabul fil itu datang, tujuannya adalah hadama sakana, menghancurkan sakan, rumah, tempat tinggal, kediaman. Azalahu, meluluh lantakan, merusak. Hadama sakana bimakna azalahu, merusaknya, melenyapkan. Kemudian al-filu, al-fil ini sudah sangat masyhur, anak kecil pun tahu al-fil. Hayawanun adalah hewan, kabirun cirinya dia itu besar, ma'rufun yang sudah sama-sama diketahui, gajah. Berikutnya ababila, ini bimakna jama'atin. Ababil itu maknanya adalah jamaat, bergerombol, banyak. Sementara di kita ababil itu menjadi nama mutlak bagi burung, biasanya seperti itu. Namun pada maknanya justru itu bukan nama burung, tapi karena memang toiran itu datangnya banyak, jamaat, bergerombol. Tarmihim bihijaratin, yang melempar mereka, fa'ilnya di sini adalah toir, tuyur, burung-burung, him, kepada ashabul fil, kepada pasukan gajah, bihijaratin, dengan apa? Dengan bebatuan, dengan batu-batu. Roma, tarmi, roma sama, melempar. Roma toiru, burung itu melempar al-jaisha, tentara, pasukan, bil hijarati, dengan batu-batu, dengan bebatuan. Lanjutnya hijaratun, ini yang sebelumnya, jam'u hajarin. Jadi terjemah dari hijaratun itu karena ini bentuknya jam'u, jamak, bukan tunggal, maka banyak. Hijaroh, bebatuan bisa, atau batu-batu bisa. Jam'u hajar,
Sementara mufradnya, tunggalnya adalah hajar, batu. Ra'aitu hajaron, aku melihat batu. Berarti batunya bukan banyak tapi satu. Karena kita menggunakan kata hajaron, ra'aitu hajaron. Sementara ra'aitu hijaratan, berarti ya mungkin berserakan gitu. Berikutnya sijilin, sijil. Tinin, tanah, kal hajari, tanah seperti batu. Maka maknanya adalah tanah yang keras. Asfin atau asfun, warokin, warok, daun. Warok juga bermakna kertas. Namun warok di sini adalah daun. Karena setelahnya juga asyajar. Warokis syajar, daun dari pohon. Lanjut, makulun. Akala, dia seorang laki-laki makan. Yakulu, aklan. Kemudian kesananya makul, maf'ul, objek bentuknya. Maf'ul, makul, dimakan. Atau amu, makanan, makulun, yang dimakan. Akalahu al-ja'i'u, dia memakan makanan itu. Atau akalahu al-ja'i'u, orang yang lapar memakan itu, makan makanan tersebut. Kaidahum, tipu daya biasanya dimaknainya atau diterjemahkannya. Kaidahum, tipu daya mereka. Tipu daya siapa? Tipu daya ashabil fil, pasukan gajah. Atau juga bermakna fi'lahum, perbuatan mereka, al-qabiha, sifatnya itu al-qabiha, jelek, yang buruk. Kebalikannya al-jamil, al-qabih, al-jamil. Sementara kaidahum, tipu daya mereka adalah tipu daya yang al-qabih, jelek. Tadlilin, yang sia-sia. Bimakna khosaratin, rugi, tidak ada manfaatnya. Bahkan bukan hanya tidak ada manfaatnya, tapi mereka rugi. Kalau tidak bermanfaat mungkin masih aman lah, mereka tidak celaka. Tapi ketika rugi, yang pertama mereka tidak dapat keuntungan, yang kedua mereka mendapat ya boncos, rugi. Al-makna ata jaisun kabirun, datang tentara, pasukan yang besar, ila Makkah, ke Mekah, liyah di Ka'bah, untuk menghancurkan, untuk meluluh lantakan al-Ka'bah, Ka'bah, tempat ibadah. Ini nanti sebetulnya kisahnya panjang. Ada kisah yang melatari dari kisah penyerangan panglima yang biasa disebut Abraha itu, komandan perang. Wa kana ma'al jaisi filun, dan dengan pasukan ini itu ada fil, gajah, maka disebutlah ashabul fil, karena di antara pasukan ini ada gajahnya. Fa arsalallahu alaihim jama'atin, karena penyerangan ini kemudian Allah mengirimkan untuk menyerang ashab al-fil itu jama'atin minat tuyur, banyak dari burung-burung, gerombolan burung-burung. Tadi toiron ababil. Tahmilu, yang mana burung itu membawa hijarotan sogirotan, batu-batu yang kecil. Tadi tin, kal hijaroh, tanah seperti batu, tanah keras, bahkan tanah yang dibakar. Fal qatil hijarata alaihim, burung-burung itu melemparkan batu-batu itu ke pasukan bergajah. Famatu, sehingga dengan dilemparnya batu kepada mereka, pasukan bergajah ini mati. Dan pernah saya mendengar bahwa setiap burung itu membawa 3 hijaroh, satu di
paruhnya, satu di kaki kirinya, satu di kaki kanannya. Kemudian ada sebuah kisah nanti di bawahnya di sini kita lihat kisah Iqra, bacalah. Indama ata jaisu Abraha. Jadi Abraha itu bukan raja tapi panglima perang, pimpinan pasukan. Indama ata jaisu Abraha. Ketika Abraha datang minal Yaman. Jadi dari Yaman ila Makkah ke Makkah. Kalau dari peta kita bisa memvisualkannya seperti bahwa Yaman itu di bawah. Maka itu di atas gitu. Liyahdi mal Ka'bah, untuk merusak, menghancurkan Ka'bah. Akhadhu mi'ataini minal ibili li Abdul Muttalib. Jadi kedatangan Abraha ke Makkah itu selain dari nanti ada kisah bahwa mereka ingin menghancurkan Ka'bah, mereka pun mengambil 200 dari ibil, unta milik Abdul Muttalib. Siapa? Jadin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kakek Nabi. Kakek Nabi punya unta yang banyak. Nah, akhadhu mi'ataini minal ibili li Abdul Muttalib. Abraha itu mengambil, merampas 200 unta Abdul Muttalib. Fadhahaba Abdul Muttalib ila Abraha. Maka karena Abdul Muttalib tahu bahwa unta-untanya diambil, dirampas, beliau pun berangkat menemui Abraha. Falamma ra'ahu Abrahatu akramahu wahtaramahu. Maka ketika Abraha melihat Abdul Muttalib, Abraha itu memuliakan dan menghormatinya karena Abdul Muttalib itu punya wibawa karisma yang sangat luar biasa. Tsumma sa'alahu hajatahu. Kemudian Abraha bertanya tentang keperluannya. Apa maksud kedatangan Abdul Muttalib kepada Abraha? Faqala Abdul Muttalib menjawab, hajati antarudda alayya mi'ataini minal ibil. Keperluan saya datang ke hadapan Anda itu hanya agar Anda mengembalikan kepadaku 200 unta yang menjadi hak saya. Jawaban dari Abdul Muttalib. Faqala Abraha pun menjawab, atukallimuni fi mi'ataini minal ibil. Apakah engkau benar-benar berkata kepadaku atau berbicara kepadaku hanya tentang 200 unta saja? Wa tatruku baitan huwadinu abaika. Dan engkau meninggalkan, membiarkan Baitullah, Ka'bah, dan Ka'bah itu adalah tempat ibadah atau simbol agama dari bapak moyangmu. Jadi seolah Abdul Muttalib itu meminta perkara yang remeh-temeh. Kenapa dia tidak meminta agar pasukan bergajah itu kembali pulang agar tidak rusak Ka'bah? Kemudian qadji tu lihadmihi. Ini masih perkataan Abraha. Kenapa engkau tidak meminta agar aku tidak jadi menyerang Ka'bah yang aku bertujuan untuk merusak, menghancurkannya? Faqala Abdul Muttalib. Jawaban Abdul Muttalib sangat luar biasa. Apa? Inni ana rabbul ibil wa inna lil baiti robban sayahmihi. Sesungguhnya aku ini hanyalah pemilik, pengurus dari unta. Wa innalil baiti robban sayahmi. Dan bait itu punya Tuhan yang akan senantiasa menjaganya. Saya hanya orang yang menguasai, memiliki ibil, sementara Ka'bah itu sudah ada yang pemiliknya, sudah ada penguasanya, sudah ada penjaganya. Maka kalaupun Abraha menyerang, pasti Abraha akan dihancurkan oleh pemiliknya. Itu makna dan kisah yang ada dalam
penjelasan surat Al-Fil. Ini dinukil dari min Sirah Ibnu Hisham, Sirah Ibnu Hisham. Mudah-mudahan pembahasan surat Al-Fil ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.